It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya. Masih tetap sama Mas, Adi Manggala Saputro. Oke Mas, dalam football time kali ini Mas, kita kan sudah lepas dari gelaran Euro Mas. Nah, kita kembali ke sepak bola tanah air, yaitu khusus untuk sebuah klub yaitu Persib Bandung. Nah, berbicara soal Persib Bandung ini gencar Mas mempersiapkan tim jelang musim baru yaitu di Liga 1 2021. Meskipun dengan catatan liganya masih belum jelas Mas. Nah, tapi kita tidak membahas itu dulu. Kita membahas ke fokus Persib Bandung. Nah, pada musim ini di bawah pelatih Robert Albert, Persib Bandung sudah mendatangkan 2 pemain baru ya Mas, yaitu diantaranya adalah pemain asing yaitu Muhammad Rashid dan juga pemain lokal dengan status naturalisasi yaitu adalah Mark Locke. Nah, dengan 2 kedatangan pemain ini, bagaimana komposisi pemain Mas? Ini tentunya juga akan merubah kan, berbeda dengan musim lalu. Benar banget Mas. Nah, ini kedatangan 2 pemain baru nih Mas, karena kan dua-duanya ternyata posisinya sama di lini tengah nih. Kan kita nggak menduga itu sebelumnya Mas, karena kan yang kita duga itu kan hanya pengganti dari Faisal Nur, yaitu Muhammad Rashid. Udah ketemu nih, tapi mumpung ada gratisan, nah akhirnya Persib itu gerak cepat nih untuk mendatangkan Mark Locke, apalagi ada hubungan dengan Robert Albert. Nah, untuk di lini tengah sendiri nanti kemungkinan memang ada beberapa yang akan tergusur nih Mas, karena melihat dari formasi yang sering digunakan Robert Albert itu 4-4-2. Nah, nanti kita coba ulas lagi lebih jauh Mas. Nah, berarti sejauh ini posisi yang akan menjadi apa ya? Jadi pemikiran utama dari Robert Albert dari lini apa ya? Lini tengah ya Mas. Kalau untuk lini serang, lini belakang itu kayaknya masih tidak jauh berbeda dengan musim lalu gitu Mas. Benar Mas. Ya karena memang kita lihat di Piala Menpora kemarin kan Persib Bandung itu kropos banget Mas. Di lini tengah itu mudah banget untuk tertembus secara klub-klub rival, termasuk kemarin kan 2 kali kalah di final Piala Menpora kontra Persija. Lah itu jadi catatan khusus nih. Nah, setelah dianalisa atau mungkin setelah diprediksi atau mungkin dipahami oleh para manajemen, ternyata ini yang membutuhkan para pemain baru itu ada di sektor tengah. Nah, momentumnya juga pas Mark Locke ketika keluar dari Persija kan dengan status free transfer. Jadi bagus banget tuh tambahannya itu. Betul. Nah, dengan masuknya 2 pemain baru yang berposisi di sektor tengah ini menjadi menumpuk ini Mas. Nama-nama di sektor tengah dari Persib Bandung seperti ada sebelumnya kan Persib Bandung sudah memiliki nama-nama seperti Gian Zola, kemudian juga ada Beckham Putra, ada juga Deddy Kusnandar, termasuk juga ada Abdul Aziz dan juga lain sebagainya Mas. Dan masuknya Mark Locke dan juga Muhammad Rashid ini tentunya juga akan akan menggusur nama-nama yang sebelumnya mengisi lini tengah tersebut. Apalagi ini nama-nama seperti Beckham Putra kan masih muda dan juga Gian Zola itu baru pemulihan cedera, dan 2 nama ini tentunya akan mendapat garansi Mas dari seorang Robert Albert. Nah, itu juga dampaknya akan ke pemain yang lama begitu kan Mas. Nah, itu siapa yang akan langsung terkena dampaknya ini Mas kira-kira? Nah ini Mas, kalau rumor yang beredar ya kan, atau isu yang berbus itu memang 2 pemain ini sangat kental nih Mas untuk dipinggirkan lah dalam tanda kutip itu dari formasi atau starting lineup Persib Bandung, mengingat 2 pemain Muhammad Rashid dan Mark Locke ini udah bisa dijadikan opsi utama, ini langsung garansi seperti yang Mas Wan bilang tadi. Jadi memang 2 pemain ini nanti itu mungkin agak terkurang nih atau berkurang nih waktu bermainnya atau menit bermainnya bersama Persib Bandung. 2 pemain tersebut adalah Deddy Kusnandar dan Gian Zola. Sebenarnya ada juga Beckham Putra seperti Mas Evan bilang, tapi nanti ada catatan khusus kenapa Beckham Putra nanti masih ada peluang untuk tampil Mas sebagai starting line up. Ya, masih mendapatkan menit bermain. Nah, apa itu Mas? Kenapa nggak langsung ditampilkan saja ini? Nah ini kalau kita telisik nih Mas, dari 3 pemain tadi yang berpotensi 4 ya Mas, dengan Abdul Aziz yang berpotensi untuk tergeserkan atau terpinggirkan dengan adanya Mark Locke dan Muhammad Rashid, yaitu ada 2 ini Mas, yang ada 3 yang paling menonjol, Abdul Aziz, Gian Zola dan juga Deddy Kusnandar, karena 3-3-nya ini adalah posisi murni dari gelandang tengah. Jadi tidak ada spesifikasi dari posisi yang lain 3 pemain ini Mas. Jadi kalau nggak gelandang bertahan ya juga gelandang serang atau gelandang tengah. Gian Zola juga sama, Abdul Aziz juga sama. Lah itu memang karakteristiknya ternyata sama dengan Klopp dan Muhammad Rashid. Sedangkan Beckham Putra itu mempunyai spesifikasi yang lain nih Mas. Nah,
Tentunya kalau kita lihat dari cara dia bermain, ya, dia kan sering bermain ke sisi sayap, dia bisa ditempatkan di posisi winger nih nanti Mas. Oke. Selain itu juga ini kabar yang berembus Mas, berembus kencang adalah Gianjola dan juga Beckham Putra ini malah justru yang akan disingkirkan. Karena tapi bukan lantas kemudian dibuang begitu saja Mas, karena ada kabar akan meminjamkan ke klub lain dengan harapan dengan tujuan bisa mendapatkan tempat ada juga waktu menit bermain lebih banyak dibandingkan di Persib Bandung. Dan kabarnya Gianjola ini memang pada musim ini juga setelah didatangkan kembali atau setelah masa peminjamannya berakhir, ini justru akan dipinjamkan lagi dan nama klub yang santer dikabarkan adalah Persela Lamongan itu menjadi kabar. Sedangkan sang adik yaitu Beckham Putra juga akan mengalami nasib yang sama karena juga kabarnya akan dipinjamkan entah kemana, tapi juga sempat ada kabar dipinjamkan ke klub luar dari mantan pelatih dari Persib Bandung yaitu adalah Radovic, klubnya dari Radovic yaitu mana ya Mas? FK Sujecka. Itu. FK Sujecka Mas dari Liga Montenegro. Nah itu tapi masih itu Mas. Uniknya itu sampai sekarang itu nggak ada realisasinya. Padahal kan kemarin kan sehabis Piala Menpora, tapi ternyata hingga kini pun belum ada kontak lebih lanjut terkait peminjaman Beckham ini ke FK Sujecka. Nah ini bisa jadi mungkin hanya sebatas rumor, tapi kita nggak tahu karena kan memang Miljan Radovic kan juga punya itu Mas, channel orang dalam juga di Persib Bandung. Nah itu juga bisa memudahkan nanti dalam melakukan negosiasi terkait peminjaman tersebut. Oke Mas, tapi kalau selain pemain utama ini Mas kan juga Persib Bandung pastinya juga butuh pelapis, tapi kan mesti tidak harus semuanya dilepas seperti Gianjola dan juga Beckham Putra ini juga nantinya pasti bisa menjadi pelapis dari Mark Klok dan juga Muhammad Rashid, begitu kan Mas? Nah itu kalau dipertimbangkan dari sisi kedalaman skuad, memang Gianjola dan Beckham Putra dan juga mungkin Abdul Aziz itu memang untuk membackup Mark Klok itu memang juga sangat dibutuhkan oleh Pangeran Biru. Nah, namun Mas di sisi lain seperti Gianjola dan Beckham Putra karena mengingat usianya yang masih muda, mungkin opsi lain tersebut bisa jadi ada dua nih Mas. Antara dia dijadikan sebagai pelapis atau dia dipinjamkan terlebih dahulu ke klub lain seperti Mas Irwan bilang tadi. Gitu Mas. Jadi ada dua kemungkinan tersebut. Menarik ini soal lini dari Persib Bandung. Nah, selain lini tengah juga ada lini depan, Mas. Ini juga kompetitif banget, ketat banget ini persaingannya. Di situ ada nama-nama Mas. Apa? Ada siapa tuh kira-kira? Nah, di situ ada dua pemain asing, yaitu Wander Luiz dan juga Geoffrey. Ditambah lagi ada pemain naturalisasi Ezra Walian dan masih ada nama-nama dari striker lokal seperti Fred Butuan, kemudian juga ada Febri Haryadi itu di sektor winger. Dan beruntung kemarin sudah melepas satu pemain yaitu Ferdinand Sinaga dan mengurangi persaingan di lini depan, Mas. Nah itu memang jadi ironi tersendiri Mas, karena kan Ferdinand Sinaga itu baru kemarin didatangkan. Setelah kemarin itu sempat berpisah sebentar dengan Robert Albert, dia reuni lagi. Ternyata malah secara mungkin pertimbangan dia sendiri atau pertimbangan dari Ferdinand Sinaga, kalau saya di Persib Bandung saya kekurangan menit bermain, akhirnya memutuskan untuk hengkang. Kemana Mas Irwan hengkangnya Mas? Tapi katanya kan memang sedang tren-trennya gitu kan, bergabung ke klub-klub Liga 2 yang kabarnya sedang mendapat finansialnya cukup baik lah, yaitu bergabung ke Persis Solo. Nah ini juga nanti kita singgung soal kondisi Persis Solo Mas setelah ini ya. Nah benar Mas, karena memang ya tadi sudah disinggung Mas Irwan, mungkin dari segi finansial dan waktu bermain juga lebih menjamin di Persis Ferdinand Sinaga, maka alasan dia untuk pamit, karena kan itu bukan diputus kontrak Mas, berbeda dengan kebijakan dari Mark Klok, bukan diputus kontrak, tapi Ferdinand Sinaga itu memutuskan untuk pamit kepada Robert Albert karena tadi mengingat faktor-faktor tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, kembali lagi soal persaingan nih Mas. Berarti kan dua nama yang mungkin akan menjadi pemain utama yaitu kan adalah duet Wander Luiz dan juga Geoffrey. Nah, nanti pertanyaannya kemana ini? Apakah Febri Haryadi, Ezra Walian ini juga akan masih menunggu untuk bisa diturunkan sebagai pelapis. Oke Mas. Kita langsung mulai berarti Mas, kalau menyinggung itu ya Mas ya. Kita langsung masuk ke prediksi. Kita masuk Mas. Ini giliran saya nih. Coba Mas Irwan kira-kira untuk memprediksikan di lini belakang ada siapa Mas? Terutama di posisi penjaga gawang nih Mas. Nah ini udah gawangnya juga
juga ketat persaingannya. Bahkan Persib Bandung ini tidak hanya di lini tengah, di depan, lini belakang, dan juga penjaga gawang ini juga sangat ketat karena pilihannya banyak banget Mas. Seperti pemain senior nih, Imade Wirawan, kemudian juga ada Teja Pakualam, dan juga pemain lokalan dari Persib Bandung seperti Muhammad Nasir, dan satu lagi pemain muda, kiper muda yang juga baru bergabung bersama timnas Indonesia, yaitu adalah Akil Safik. Nah ini juga Robert Albert tentunya akan berpikir otak atau berputar otak. Iya benar. Karena kan kalau akan menurunkan pemain senior, Imade Wirawan, tapi masih ada kiper berkualitas seperti Teja Pakualam dan juga ada Akil Safik. Sedangkan kalau menurunkan Teja Pakualam, tentunya juga akan menyingkirkan kiper senior yaitu Imade Wirawan. Tapi tetap kalau untuk pilihan utama di Liga 1 musim 2021 tentu akan dipercayakan kepada Teja Pakualam Mas. Meskipun juga sebagai cadangan mungkin Imade Wirawan dan juga ada Muhammad Nasir. Dan pertanyaannya adalah Akil Safik ini Mas juga. Meskipun di status timnas, tapi juga akan mendapatkan sedikit menit bermain nanti di Persib Bandung. Iya benar Mas. Karena ini juga Mas, kabar terakhir kan Teja Pakualam kan cedera Mas. Oh cedera. Ya, cedera. Terus mungkin nanti kalau nih bener-bener nih Mas, karena kan ini liganya masih gaib tanda kutip Mas, kan nggak tahu itu kapan tuh. Ya itu kalau semisal masih belum tahu liganya kapan, mungkin saja Teja Pakualam bisa segera pulih Mas, karena kemarin itu sempat cedera tapi nggak terlalu itu Mas, karena cedera karena benturan. Nah itu mungkin bisa jadi persaingan jadi milik Made dan Deden. Namun kalau dilihat dari performa yang ada, karena kemarin juga sudah teruji memang Made nih Mas kalau untuk membackup Teja. Kan tadi Mas Irfan memprediksikan Teja nih ya sebagai kiper utama gitu Mas. Nah itu tadi di posisi penjaga gawang nih Mas. Jadi Teja Pakualam ya Mas ya, nomor 1 ya Mas ya. Teja Pakualam tetap menjadi nomor 1 di Persib Bandung di bawah Mister Maung Bandung begitu. Oh bukan Kurnia Mega ini. Aduh, itu salah. Ada kurus. Oh, salah. Oke. Berarti ini kita lanjut nih Mas. Kalau udah di pemain belakang, di kiper, kita lanjut ke pemain belakang Mas Irfan. Kira-kira siapa nih Mas Irfan? Kalau pemain belakang ini lebih agak mudah Mas, karena di situ pasti sudah paten adalah Victor Igbonevo, sang kapten, dan juga ada Nick Wipper. Itu sudah menjadi palang pintu dari Maung Bandung Mas, tidak tergantikan, dan ada satu pelapisnya. Iya. Satu pelapisnya juga tidak kalah berkualitas adalah Ahmad Jufrianto ya Mas Jupe. Ini juga akan menjadi pilihan lain, dan di sektor sayap juga sudah ada pemain yang akan mengisi posisi tersebut, yaitu adalah Supardi Nasir dan juga ada Ardi Idrus, dan juga ada pelapis dari Supardi adalah Bayu Fikri, itu pemain muda yang sedang naik daun di Persib. Itu Mas. Iya Mas. Nah itu kalau menelisik lini belakang memang kita juga nggak bisa memprediksikan terlalu banyak Mas, karena kan memang nama 2 itu udah paten itu, 4 ya malah Mas. Nah namun mungkin tadi yang udah disinggung Mas Elvan, mungkin saya tertarik dengan ini Mas, Bayu Fikri ini. Kalau Bayu Fikri nanti mungkin bisa jadi sebagai penerus atau regenerasi dari Supardi Nasir Mas, karena mengingat Supardi Nasir sekarang udah berumur hampir kepala 4 ya Mas ya, 37 atau 36 tahun. Jadi memang kalau nggak dari sekarang diregenerasikan mungkin agak kesulitan nih untuk mencari penggantinya kelak, gitu Mas. Ya, nah itu tadi di sayap ya Mas ya. Nah, ini ada prediksi lain nggak Mas kira-kira Mas? Di mana? Di lini belakang. Atau pakai itu doang? Ya itu Mas, sudah itu. Dan memang nama-nama lainnya juga mungkin hanya sebagai pelapis, seperti ada Jalnado, kemudian juga ada Hen Herdiana, dan termasuk juga ada Indra Mustafa. Itu akan menjadi pelengkap di bangku cadangan. Bener. Nah, setelah itu lanjut Mas, lini tengah dan juga depan sekalian. Nah, oke. Iya Mas, oke. Kalau diminta untuk memprediksikan di lini tengah itu seperti yang kita singgung awal tadi Mas. Kalau lini tengah itu memang kalaupun ini memang benar-benar Muhammad Rashid dan Markok nanti bisa segera kembali Mas, karena kan 2 pemain ini kan kabarnya baru mudik nih Mas. Markok baru mudik ke Belanda, sedangkan Muhammad Rashid ya kan itu baru kembali ke Arab Saudi, walaupun dia warga negara Palestina tapi dia lama bermain di Arab Saudi juga Mas, terakhir kan di Al-Jil di Arab Saudi. Nah itu mungkin nanti kalau dia tepat waktu ya kan, di laga perdana nanti mungkin akan dimainkan secara starter Mas, tapi kalaupun mungkin nanti ada karantina dan sebagainya, opsi Deddy Kusnandar dan juga Abdul Aziz mungkin bisa dipertimbangkan.
Nah, tapi kalau skuad utama seperti sama tadi Mas, seperti di awal, tetap Mohamed, Rashid dan juga Mark Locke di lini tengah. Gitu Mas. Dan juga 4-4-2 ya Mas, dengan dua wingernya itu mungkin tetap masih sama ini Mas, Fred Butuan dan Febri Haryadi. Iya. Nah, itu bisa jadi opsi juga. Nah, terus dua terakhir di posisi depan siapa? Nah, ini agak sulit nih Mas. Bisa juga tadi di posisi winger Fred Butuan itu digantikan oleh Ezra Walian atau malah Febri Haryadi. Karena menelisik Piala Menpora kemarin, Ezra Walian itu sering sekali overlap ataupun melakukan tusukan dari sisi winger, dari sisi sayap. Nah, itu sering banget Mas. Jadi memang dia malah berperan beda nih, bukan seorang target man. Nah, kalaupun nanti Ezra Walian dimasukkan di posisi winger, otomatis di lini depan dua pemain duo gelis Mas kembali baik ke Persib Bandung gitu Mas. Geoffrey Wander Luiz. Geoffrey Castellon dan juga Wander Luiz. Oke. Nah, itu mungkin apakah juga sudah sudah menjadi garansi tersendiri bagi duo gelis tadi? Apakah juga akan melihat bagaimanakah kalau dilihat dari Liga 1 musim 2020 sebelum dihentikan memang duet dari Wander Luiz dan juga Geoffrey memang sangat padu. Terbukti sudah banyak gol yang diciptakan oleh keduanya. Si Wander Luiz bahkan menjadi top skor dengan 4 gol atau 5 gol ya Mas? 4 gol dan Geoffrey sudah mencetak 2 gol. Nah, tapi kan setelah itu kan Geoffrey dan juga Wander Luiz tidak lagi bekerja sama Mas. Si Wander Luiz si Geoffrey itu dipinjamkan dan saat ini sudah kembali. Nah, apakah juga kan chemistry keduanya akan tetap dapat dan juga kembali moncer lagi Mas, atau juga justru malah menjadi menjadi persaingannya dari bagi Ezra Walian. Nah, ini kalau dilihat dari kemarin memang benar nih Mas Irwan. Kan dia baru dipinjamkan dari Como kan. Dari Como pun dia nggak main itu. Dipinjamkan tapi nggak main, cuma numpang cedera di sana. Itu juga jadi ironi juga tuh di situ. Padahal kan itu kan dipinjamkan itu kan dengan harapan bisa mendapatkan kesempatan main. Nah, itu malah justru tidak dapat apa-apa, malah cedera. Iya. Ikut perawatan Mas. Ya memang jadi ironi tersendiri dari catatan Geoffrey Castellon, makanya dia nggak betah dan dia memutuskan untuk balik ke Persib Bandung. Nah, kalau disinggung terkait tadi mungkin apakah moncer atau semoncer seperti kemarin Mas di awal-awal Liga 1 2020, mungkin saja iya. Namun nanti mungkin Robert David lebih banyak melihat perkembangan dari sisi latihannya Mas, latihan dari Geoffrey Castellon ketika nanti beruji tanding ataupun mungkin ketika mengikuti program latihan yang diberikan oleh Robert Albert. Apakah kondisi fisiknya sudah prima 100%, bisa diturunkan atau mungkin masih bisa memainkan Ezra Walian untuk berduet dengan Wander Luiz. Gitu Mas. Berarti opsi kedua Mas, selain menduetkan Wander Luiz dan juga Geoffrey, ada juga peluang bagi Ezra Walian untuk berduet dengan Wander Luiz maupun juga berduet dengan Geoffrey. Jadi jika dua pemain tersebut salah satunya itu tidak tampil baik, maka Wander Luiz Ezra Walian itu akan mengancam dia posisi keduanya. Iya, akan mengancam nih Mas. Nah, nanti mungkin ya tadi bisa jadi di winger atau di lini depan, tergantung kebutuhan tim. Nah, itu kan gitu. Kalau berbicara dengan komposisi pemain Persib Bandung saat ini, dan apakah juga masih ada peluang untuk Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru ini Mas? Apakah sudah memang cukup? Lah ini Mas, kalau mengingat pemain baru ini memang kemarin itu kan sempat dikaitkan dengan Boaz Solosa. Boaz Solosa kan juga dipecat ya Mas ya, dipecat atau diputus kontrak oleh Persipura Jayapura. Walaupun legenda nih patut disayangkan nih legenda, tapi malah dipecat dengan tindakan indisipliner yang sudah dilakukan dengan Justinus Bay. Nah, itu sempat diincar Mas, tapi secara tegas Robert Albert mengatakan saya tidak dalam tanda kutip itu tidak memerlukan pemain tambahan lagi di lini depan. Nah, ini tinggal pemain lokal aja nih Mas, bener Mas. Karena pemain asing ada 4 nih Mas, ada Nick Vipers, ada Wander Luiz, ada Mohamed Rashid, dan juga ada Geoffrey Castellon. Oh iya Mas, satu nama Mas, jangan lupa Mas, pemain naturalisasi Mas, ini kemungkinan juga agak tergusurkan ini Mas. Ada satu lagi bener di posisi winger kan, Esteban Vizcarra. Lah itu juga mungkin
Gimana Mas Irfan? Kira-kira kalau menurutnya Mas Irfan, kalau menurut saya kan mungkin agak ya nanti agak kesulitan tuh untuk bersaing ataupun mencari menit bermain. Kalau Mas Irfan gimana kira-kira itu? Nah, kalau soal Esteban Vizcarra ini juga seorang posisi dari seorang winger ya. Ini nantinya juga akan bersaing dengan Fred Butuan, ada Ezra Walian dan juga Feby Aryadi. Nah, kalau melihat dari apa kemarin di Piala Menpora memang sedikit sudah tergusur ya si Benar. Esteban Vizcarra, dan tapi terlepas dari itu juga memang Esteban Vizcarra sendiri dari segi usia memang sudah tidak muda ya Mas, sudah lebih dari 5 tahun, dan itu juga menjadi pertimbangan lain dari Robert Albert untuk bisa mengganti dengan Feby Aryadi maupun juga Fred Butuan yang kemarin justru tampil di lebih dari ekspektasi Mas. Nah, dan ini unik juga Mas, menyinggung Esteban itu nomor punggungnya nanti gimana nih? Kenapa emang? Karena kan ada Marklock. Marklock identik dengan nomor 10 nih. Sama ini. Sekarang nomor 10. Nomor 10 juga. Nah, itu nanti jadi Marklock juga nomor 10 identik kan di Persija nomor 10, PSM Makassar juga nomor 10. Tapi sekarang itu nanti gimana ini? Kalau sekarang belum dapat nomor kan? Belum ada rilisnya sekarang Mas. Mungkin untuk nomor 10 akan diberikan ke Marklock ya. Dan Vizcarra akan kembali ke nomor yang juga sering digunakan, yaitu nomor 11. Mungkin. Nah, tapi 11 ada Deddy Kusnandar Mas. Waduh. Iya. Itu nanti jadi PR juga nih. Karena nomor-nomor keramat di Persib Bandung itu banyak ternyata kan. Nomor-nomor yang udah melekat pada satu pemain itu banyak. Jadi mungkin nanti ya ada opsi lain lah mungkin. Seperti yang Mas Irfan bilang tadi, diganti mungkin nomor dari Esteban Vizcarra untuk Marklock. Itu Mas. Mungkin itu Mas prediksi komposisi pemain dan juga prediksi susunan pemain dari Persib Bandung di bawah pelatih Robert Albert untuk musim 2021, khususnya Liga 1 2021 Mas. Ada tambahan Mas? Cukup. Nah, ini formasinya 4-4-2 ya Mas ya. Pakem ini ya. Karena kan Robert Albert memang identiknya 4-4-2 ya. Benar. Nah, oke Mas. Mungkin itu aja ya Mas ya. Mungkin itu aja edisi Football Time pada kali ini, edisi perdana. Kita bahas lagi Liga 1 Indonesia. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Pasti. Kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.